Itu sudah saya laksanakan, seluruh tempat ibadah ditanggung biaya listriknya, marbot, takmir masjid, juru kunci sudah mendapatkan haknya, tinggal kita tingkatkan, kita kembangkan. Bisa secara merata, dana hibah kita berikan merata ke yayasan-yayasan kecil. Jangan yang besar. Bapak Ibu mohon yang tenang. butuh bantuan adalah yang kecil, bukan yang besar. Prioritaskan mana yang menjadi prioritas. Nah, itu yang paling penting. Ya, kesejahteraan bukan hanya sejahtera, tapi yang merata. Yang paling penting adalah pemerataan kesejahteraan. Terima kasih. Kita tahu kemarin pasar baru itu dianggarkan 40 miliar. Dan model yang akan tercipta waktu itu memang akan membuat pasar baru menjadi tempat destinasi belanja waktu itu. Tapi apa yang terjadi? Dikurangi menjadi 6M. Kita sesuaikan dengan anggarannya, bukan menghabiskan anggaran yang ada, tapi kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Karena konsep awalnya parkiran ada di atas. Hasilnya adalah cuma rehab-rehab dan pembuatan yang standar saja. Mohon. Baik untuk Anda, belum tentu baik untuk masyarakat. Biarkan masyarakat yang menilai. Ya, Mohon tenang. Intinya kami memahami seluruh permasalahan yang ada. Masuki segmen keempat. Ya, di segmen ini kami akan memberikan kesempatan bagi masing-masing pasangan calon untuk bisa melemparkan pertanyaan. Dan nanti akan bisa ditanggapi kembali oleh pasangan calon yang memberikan pertanyaan. Diberikan kesempatan pada pasangan calon nomor urut 1 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2 dalam waktu 1 menit. Pertanyaan harus tetap sesuai koridor dalam tema yang sudah ditentukan. Waktu hitungan mundur 1 menit, kami mulai ketika Anda berbicara. Saya akan bertanya kepada paslon nomor 2, dengan keterbatasan anggaran APBD Kota Probolinggo, program Pro UMKM yang saudara canangkan, apakah akan bisa berjalan sesuai rencana? Bagaimana mensiasati keterbatasan anggaran ini? Dan yang kedua, bagaimana bentuk program yang akan saudara lakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khusus UMKM yang ada di Kota Probolinggo yang jumlahnya sekitar 20.753 UMKM. Terima kasih. Masih ada waktu? Sudah cukup? Kami akhiri waktu hitung mundurnya dan kini kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan pasangan calon nomor urut 1 dalam waktu 1 menit 30 detik. Dihitung saat Anda mulai berbicara. Baik, terima kasih. Yang pertama, tidak ada istilah keterbatasan anggaran. Kami yakin, seyakin-yakinnya bahwa anggaran kita cukup untuk menopang bagaimana UMKM ini bisa berjalan, bisa kita dampingi. Seperti di debat pertama yang saya bicarakan bahwa intinya adalah pemasaran. Jadi bukan hanya cuma dibantu modal, dibantu alat, tapi kalau tidak bisa memasarkan pasti akan putus jadinya. Nah, tugas kami adalah pendampingan untuk pemasaran, membuka pemasaran selebar-lebarnya. Di debat kami yang pertama kami bicara bahwa kami akan menggandeng bersama-sama elemen-elemen masyarakat lainnya, ormas-ormas lainnya, ada HIPMI, ada Kadin yang nanti bisa membantu bersama pemerintah untuk membangun pasar yang lebih luas untuk para UMKM di Kota Probolinggo tersebut. Bisa ditambahkan Pak Gusabut? Nah, pendampingan ini bukan hanya pendampingan di tingkat pemasaran saja, tetapi pendampingan itu untuk menjaga mutu. Terus yang kedua adalah untuk meningkatkan produktivitas, karena apa yang telah dilakukan oleh beberapa UMKM biasanya kendalanya adalah di mutu produksi yang ada di Indonesia ini biasanya tidak bisa dijaga. Yang kedua terus efektivitas, ya. Efektivitas produksi yang saat ini sedang ada biasanya tidak. Tentunya setiap bantuan yang kita sampaikan untuk pelaku UMKM atau sejenis lainnya, tentunya itu ada besarannya. Tidak bisa kita
secara unlimited mengatakan bahwa anggaran itu tidak terbatas. Tentunya di dalam pemerintahan kita tidak hanya UMKM aja yang perlu kita perhatikan, tapi masih ada juga fasilitas kesehatan, pendidikan. Maka dari itu saya perlu detailnya, angka. Maka dari itu saya ingin penjelasan lagi dari paslon nomor 2 dengan yang dikatakan tidak ada terbatas jumlah rupiahnya, itu menurut saya tidak mungkin. Sesuatu yang kita lakukan pasti teranggarkan dengan nilai yang sudah kita ajukan pada waktu kita mengajukan APBD. Terima kasih. Terima kasih. Saya bilang cukup anggarannya, bukan tidak terbatas, cukup. Anggaran yang ada sekarang cukup, APBD kita cukup. Hal-hal yang wajib semuanya bisa kita lakukan dengan baik, plus kita punya program untuk UMKM. Dan yang saya lakukan bagaimana UMKM bertemu dengan para pengusaha, industri besar, tidak membutuhkan dana yang banyak. Lain dengan Anda yang memberikan berapa juta untuk setiap UMKM, nah itu bisa dihitung. Nah kita begitu, kita berkomunikasi dengan elemen lainnya, bagaimana dengan HIPMI, dengan Kadin, tidak membutuhkan anggaran yang banyak, hanya komunikasi yang penting. Komunikasi yang selama ini terputus oleh pemerintah kepada elemen-elemen masyarakat akan kita sambung kembali. Tidak bisa pemerintah berjalan sendiri, terutama terkait peningkatan ekonomi baik dari UMKM maupun industri-industri. Pemerintah harus duduk bersama dengan pelaku-pelaku industri tersebut, mulai dari UMKM sampai industri besar. Duduk bersama mencarikan solusi bersama. Saya yakinnya bahwa peningkatan ekonomi di Kota Probolinggo akan meningkat secara drastis jika Fernanda Gusabut terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota Probolinggo. Dan semuanya realistis, semuanya realistis. Terima kasih. Saya mau tanya kepada nomor urut 01, dalam hal pemasaran apakah ada kolaborasi antara pemerintah Kota Probolinggo dengan platform digital untuk memperluas jangkauan produk ekonomi kreatif lokal ke pasar yang lebih luas? Platform digital itu akan kita buat. Tentunya gunanya untuk mempermudah pelaku UMKM untuk menjual dagangannya secara luas. Dan itu bukan untuk UMKM aja, tapi kita juga untuk startup yang mana saya akan memfasilitasi orang yang sedang merintis usahanya. Itu akan menentukan akan membutuhkan platform digital yang mana pemerintah Kota Probolinggo harus menciptakan platform digital tersebut. Yang mana contohnya kayak Shopee, itu saya akan buat di Kota Probolinggo ini. Gunanya apa? Supaya kita mudah menjual melalui dunia digital, seperti itu. Maka dari itu UMKM Kota Probolinggo walaupun dia tidak mempunyai lapak, hanya di rumah saja, dia bisa mendapatkan pendapatan walaupun hanya di rumah. Terima kasih penjelasan dari saya. Baik, nah ini baru bisa ditanyakan berapa anggaran yang akan Anda gelontorkan untuk membuat sebuah platform digital yang saingannya adalah tadi Anda bicara Shopee. Shopee ini bukan hanya nasional tapi multinasional. Saya sepakat dan setuju bahwa jika ada keinginan untuk membuat platform digital, tapi tidak mudah. Sekolah saya ini sekolah digital, sekolah saya sekolah komputer. Tidak mudah, apalagi saingannya sekarang sekelas Shopee, Blibli yang sudah mendunia. Jadi tidak mudah. Nah itu membutuhkan anggaran. Berapa yang anggaran Anda gelontorkan untuk membuat dan saingannya itu, bisakah nanti platform itu bersaing dengan Shopee? Apa tidak alangkah baiknya anggaran itu digunakan untuk malah melakukan pelatihan-pelatihan untuk platform digital yang sudah ada, memastikan semua produk lokal kota masuk di platform digital besar itu. Terima kasih. Tentunya platform digital yang akan dibuat oleh pemerintah Kota Probolinggo harus menyesuaikan dengan anggaran yang kita miliki. Maka dari itu kenapa saya tadi menyebutkan Shopee? Shopee itu adalah bentuk contoh saja. Dalam arti platform digital yang kita buat itu untuk bertemunya pembeli dan penjual. Terima kasih. Pasangan calon nomor urut 2 bertanya pada pasangan calon nomor urut 3. Waktu memberikan pertanyaan masih sama, 1 menit,
Hitungan mundur kami mulai ketika Anda berbicara. Bagaimana strategi Anda dalam menangani masalah keamanan di wilayah-wilayah yang rentan terhadap tindak kriminalitas dan bagaimana upaya preventif yang akan dilakukan? Terima kasih. Ya, memang akhir-akhir ini permasalahan Kamtipmas menjadi masalah di kota Probolinggo. Makanya untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, kita akan berangkat dari bawah. Bagaimana kekuatan Kamtipmas atau kekuatan perlindungan masyarakat di tingkat RT. Kita tahu, Linmas kita hanya pada angka 21 per 10.000. Artinya yang aktif, ya. Artinya satu Linmas itu harus mengawasi lebih kurang 500 orang. Apakah sanggup? Ini realita yang ada. Maka ke depan kami berkomitmen Linmas kita paling tidak di angka 100 per 10.000. Artinya di setiap RT paling enggak ada 4 Linmas. Setiap RT. Ini akan memungkinkan pemantauan-pemantauan kita terhadap permasalahan-permasalahan ataupun sirkulasi orang ataupun situasi yang ada di dalam satu RT. Memang kita ada yang namanya polisi RW. Tapi itu kan tingkat RW. Kita harus perkuat kekuatan ketahanan, keamanan kita itu pada tingkat RT. Makanya kami berkomitmen untuk menyerap permasalahan-permasalahan keamanan pada tingkat RT, RW, dan kelurahan. Dalam 100 hari pertama kami akan berkantor di kelurahan. Baik, berarti secara tidak langsung Anda berbicara bahwa kemarin ini dukungan terhadap Linmas kurang sekali ya, Pak Dokter ya. Ya kami sepakat bahwa Linmas akan kembali menjadi ujung tombak. Cuman di program kami tidak hanya Linmas yang menjadi ujung tombak nantinya, tapi kami juga ingin bagaimana pemuda-pemuda di Karang Taruna itu bisa berjalan kembali. Poskamling bisa dilakukan kembali seperti zaman dahulu kala. Dengan adanya hal-hal kecil itu, kembali insya Allah ketertiban dan keamanan akan lebih terjaga nantinya. Koordinasi antara pemuda-pemuda di Karang Taruna, Linmas-Linmas, sampai polisi RW nantinya akan jauh lebih baik. Koordinasi yang penting. Kita akan memperbaiki struktur pemerintahan mulai dari yang paling bawah, tingkat masyarakat. Insya Allah jika kami terpilih nanti, itu akan kami lakukan. Terima kasih. Ya, kita sepakat tadi dengan nomor 2, bahwa memang kekuatan pada tingkat RT, kemudian RW dan kelurahan harus kita perkuat. Sehingga ketahanan masyarakat pada tingkat yang terendah itu harus memang ditingkatkan. Karena memang kita tahu kelemahan pada saat ini adalah pemantauan dan penguatan sendi-sendi keamanan pada tingkat RT khususnya dengan gambaran yang saya gambarkan tadi. Nah, ke depan memang harus kerjasama pada tingkat yang terkecil, tapi dengan kita, karena ini permasalahan menyeluruh di kota, maka kita harus bicara ini dengan semua stakeholder. Kita harus bicara dengan akademisi, kita bicara dengan pemerintah dan semua komponen, termasuk media. Bagaimana supaya memang permasalahan yang timbul pada masyarakat ini bisa kita selesaikan. Ini akan membawa ketentraman, ketenangan, dan perlindungan masyarakat di kota Probolinggo. Seperti kita tahu, saya sampaikan tadi, kita sudah ada yang namanya Perda nomor 6 tahun 2001 tentang ketertiban, kemudian ketentraman, dan perlindungan masyarakat kota Probolinggo. Tinggal kita push supaya memang Perda ini dapat berfungsi dengan baik. Waktu. Baik. Di era digital saat ini, banyak inovasi yang dilakukan. Salah satunya adalah dari Dispenduk Capil. Di era digitalisasi ini, banyak inovasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Yang berkaitan itu adalah pelayanan berbasis digital untuk mendukung IKD. Apa program dan strategi saudara agar bisa melakukan IKD sesuai dengan jumlah penduduk yang memiliki KTP? Itu singkatan saya minta dipanjangkan dulu.
Kan aturannya seperti itu. Singkatan dipanjangkan dulu. Dudukan digital. Ya, baik. Tentunya hal itu sudah dilakukan dan dilakukan di mana-mana. Sekarang semua sistem walaupun itu online semua. EKT pun sekarang semua online. Jadi tidak akan ada program-program tambahan untuk itu karena sekarang sudah online, tinggal bagaimana tingkat kepuasan masyarakat, percepatan dalam melayani hal tersebut. Itu yang paling penting. Jadi kalau masalah sistem sekarang sampai pusat itu online. Pembuatan KTP, EKTP baru pun itu online sampai ke pusat. Nah, tinggal bagaimana pemerintah kota pelayanan terhadap masyarakat itu bisa dipertahankan dengan baik. Percepatannya bisa dipercepat. Cuman itu saja menurut saya. Mungkin Pak Sabut mau nambah. Tentunya dengan mempercepat pelayanan kita kepada masyarakat terkait dengan pembuatan KTP itu, EKTP ini adalah dengan menyempurnakan fasilitas yang ada. Apabila memang fasilitasnya memang kurang memadai, tentunya kita harus menambah fasilitas yang memadai guna untuk mempercepat proses pembuatan KTP. Baik, setuju sekali dengan yang disampaikan Paslon nomor 2 bahwasanya di era digital kita tidak menampik bahwa KTP yang berbasis digital yang kita sebut adalah identitas kependudukan digital itu sekarang sudah mulai berproses. Meskipun ada beberapa daerah yang belum bisa optimal karena ada beberapa warga yang belum tahu cara penggunaan smartphone. Oleh karena itu ini adalah tugas pemerintah menyempurnakan, sama yang disampaikan oleh Paslon nomor 2, menyempurnakan dan menggerakkan itu untuk supaya era digital ini kita tidak gaptek atau melek teknologi. Peran pemerintah itu sangat penting. Baik, terima kasih. Masih ada waktu? Ya, saya tambahkan, yang perlu lagi penekanan adalah keamanan digital. Keamanan digital kita di Kota Probolinggo itu masih perlu ditingkatkan. Artinya pada angka 3 dan harus terus ditingkatkan. Sehingga tidak mungkin nanti dijebol oleh para hacker. Terima kasih. Saya tidak menanggapi banyak karena kan Paslon 3 sudah setuju dengan yang saya sebutkan, jadi tidak perlu ada tanggapan. Ya intinya tadi Paslon 3 merasa bahwa yang sekarang ini maksudnya yang berjalan ini masih kurang, perlu ada perbaikan-perbaikan. Intinya kan seperti itu. Jadi tidak ada tanggapan lagi. Terima kasih. Nomor urut 4 untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 1 dalam waktu 1 menit. Silakan. Pemuda Kota Probolinggo dalam hal minat dan bakat sejatinya tidak kalah kreatifnya dengan pemuda daerah lain. Hanya saja perlu kehadiran pemerintah daerah untuk menyapa dan memperhatikan mereka. Nah, pertanyaannya, ke depan akan diarahkan dan akan dibawa kemana pemuda agar mampu mendirikan pembangunan bakat dan minat kreatifnya? Mau dibawa kemana para pemuda ini agar mampu mandiri mengembangkan bakat dan minat kreatifnya? Tentunya anak muda ini akan kita ciptakan menjadi entrepreneur baru yang mana dia tidak harus bekerja di tempat lain, tapi dengan adanya platform digital ketika dia memiliki produk yang dia ciptakan, dia bisa menjual di situ. Maka dari itu anak muda tersebut bisa juga membantu pemerintah dalam membuka lapangan pekerja baru. Terima kasih. Baik, jadi artinya pemuda langsung diarahkan untuk membuka lapangan pekerjaan. Nah, pertanyaan kami tadi terkait dengan era digitalisasi, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah sehingga pemuda itu bisa berkreasi dan punya inovasi agar supaya mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Terima kasih. Istilahnya, untuk konkretnya itu seperti apa agar mereka benar-benar terorganisir dan mandiri, itu yang paling penting. Oke, tentunya dengan menciptakan entrepreneur baru itu adalah sudah sebuah kemandirian. Jadi menurut saya pertanyaan Anda dibalik lagi, saya harus jawab balik lagi, jadi bolak-balik gitu. Jadi saya rasa startup itu adalah merintis
usaha perintis, yang mana dalam usaha perintis itu pemerintah juga harus hadir memberikan subsidi pajak. Contohnya kita harus memberi mereka kelonggaran 1 tahun ke depan untuk tidak membayar pajak sampai usahanya itu sudah berdiri. Maka dari itu perlu sekali adanya platform digital untuk mereka bisa menjual hasil yang mereka hasilkan dari usaha yang sudah dia ciptakan. Terima kasih. Saya mau tanyakan kepada paslon 4 bahwa UMKM yang sudah mendapatkan bimbingan di Kota Probolinggo ada 8.300 sekian ya, seperti yang Anda sampaikan tadi. Sedangkan UMKM yang ada di Kota Probolinggo sekitar 20.400 sekian. Pertanyaan saya, lompatan apa yang akan Anda lakukan dengan sisa UMKM yang belum mendapatkan bimbingan dari pemerintah? Terima kasih. Tentunya dari 20.753 UMKM yang tercatat di tahun 2023, 8.002 UMKM telah terverifikasi. Tentunya verifikasi ini kita harus lihat by name by address produknya yang sudah didampingi dan mampu dan layak untuk dipasarkan. Sehingga tentunya sisa itu akan terus kita lakukan karena waktu, tenaga yang ada ini terus kita kembangkan supaya semua UMKM di Kota Probolinggo bisa terverifikasi dan mempunyai kartu UMKM yang sudah ada di Kota Probolinggo. Karena kegunaan kartu UMKM ini mereka terdata by name by address sehingga mereka bisa untuk mendapatkan fasilitas pinjaman lunak di bawah KUR yang sudah diprogramkan oleh pasangan handal bersinar, karena kita betul-betul ingin memberikan suatu modal sesuai dengan kebutuhannya. Setelah kita lihat ada yang butuh 2 juta, 3 juta, 4 juta, tidak bisa dipukul rata sesuai dengan jualan yang ada. Sehingga dari situ kita berikan, mereka langsung bisa ke Bank Jatim yang sudah ada kerjasama dengan pemerintah, mereka bisa hadir dengan adanya kartu UMKM yang terverifikasi semua produk dan alamat by name by address-nya, sehingga pelaku usaha bisa memanfaatkan program yang ada di pemerintah Kota Probolinggo. Saya kira itu jawaban. Tadi yang disampaikan oleh paslon 4 bahwa yang sudah terverifikasi 8.000 sekian ya. Saya ingin penjelasannya. Tentunya dari 20.753 ini, itu kan ada yang belum terverifikasi. Yang saya tanyakan itu lompatan apa yang akan Anda lakukan, bahwa sudah ada nilai jumlah UMKM yang ada di Kota Probolinggo 20.750 UMKM, dan untuk sektor makanan dan minuman sebanyak 6.325 UMKM. UMKM sektor makanan dan minuman yang mempunyai sertifikat halal itu hanya sebanyak 415 UMKM. Dan bantuan apa yang akan diberikan pemerintah untuk sektor UMKM Mamin tersebut untuk memperoleh sertifikat halal? Terima kasih. Tentunya tadi sudah disampaikan, semua produk itu harus terverifikasi atau dicek kurasinya dan lain-lainnya. Karena apa? Karena kita tidak asal-asalan untuk menjaga mutu dan kualitasnya. Ini harus betul-betul membutuhkan suatu keseriusan untuk meneliti, tidak bisa asal-asalan kita langsung, pokoknya semua jualan kita setujui semuanya. Tentunya ini menjadikan suatu komitmen UMKM di Kota Probolinggo yang sudah terverifikasi itu dijamin mutu dan kualitasnya. Untuk sertifikasi halal tentunya ini ada pihak ketiga, bukan pemerintah kota, tapi pihak ketiga yang keterbatasan kuota yang diberikan tiap tahunnya kepada pemerintah. Sehingga ke depan kita akan lakukan untuk berupaya memaksimalkan kembali dengan percepatan-percepatan yang ada supaya sertifikat halal cepat diperoleh oleh pelaku usaha kecil menengah yang ada di Kota Probolinggo. Sehingga ke depannya setiap tahun kita terus tingkatkan, kita kembangkan supaya semuanya bisa mendapatkan suatu perhatian dari pemerintah, terverifikasi dengan mempunyai kartu UMKM. Semua kartu UMKM ini supaya bisa mencakup semuanya sebanyak 20.753 di tahun 2023 ini. Ini suatu komitmen dari pemerintah. Sehingga kita tinggal melanjutkan, bukan mau mengawali,
tapi melanjutkan dan menyempurnakan apa yang sudah dilakukan selama pemerintahan saya sebelumnya. Debat publik kedua pemilihan wali kota dan wakil wali kota Probolinggo 2024. Masih di momen sesi terbuka, kini kami berikan kesempatan pada pasangan calon nomor urut 3 untuk bertanya pada pasangan calon nomor urut 1. Dengan waktu 1 menit, kami persilakan. Banyak generasi muda yang kurang tertarik, bahkan tidak mengenal seni budaya tradisional. Dan cenderung tertarik ke budaya pop, K-pop, modernitas, sehingga seni budaya lokal kurang diminati. Hal ini menyebabkan kesenian tradisional berpotensi kehilangan regenerasi. Kebijakan apa yang dilakukan dalam upaya meregenerasi seni budaya tradisional di Kota Probolinggo? Tentunya di sini pemerintah harus berupaya memasukkan ke dalam kurikulum sekolah yang mana memasukkan kebudayaan lokal, dan kita sebagai pemerintah kita harus membuat sesuatu yang menarik, menyiapkan tempat bahwa di situ kita bisa sebagai anak muda berkumpul, yang mana kebudayaan lokal itu bisa kita kembangkan bersama-sama dengan mendatangkan guru yang profesional. Maka dari itu di situ mereka akan kita berikan kesempatan untuk menciptakan inovasi, yang mana inovasi itu adalah dari kebudayaan lokal yang bisa kita inovasi bersama-sama dengan anak muda, dengan cara kita memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada anak muda tersebut untuk mengeksplorasikan diri di tempat dan ruangan yang sudah kita fasilitasi. Terima kasih. Menumbuhkan tumbuh kembang bakat minat kepada anak muda memang tidak terlepas dari guru yang terampil. Bekerja sama dengan lembaga ke sekolah dan juga kursus sanggar seni itu adalah poin daripada pertanyaan yang tadi saya sampaikan, agar supaya budaya lokal tidak tergerus. Sehingga regenerasi yang dimaksud kita adalah mengangkat kembali, mempromosikan kembali khususnya kepada anak muda agar supaya mereka tertarik terlebih dahulu, agar supaya tertarik terhadap seni budaya lokal yang ada dan berkembang di Kota Probolinggo. Masih ada waktu. Ya, yang lebih penting lagi anggaran. Kita tahu dalam 5 tahun terakhir ini, anggaran untuk budaya di Dinas Pendidikan dan Budaya hanya 1% dari total anggaran Dinas Pendidikan. Harus ditambah dong, jangan sampai kurang begitu ya. Ya, tentunya dalam memasukkan kurikulum pada sekolah itu akan membuat mereka terbiasa dengan apa yang sudah diajarkan setiap hari di sekolah masing-masing. Maka dari itu kita tidak memerlukan upaya-upaya yang sangat bahwa anak-anak ini tidak akan tertarik dengan budaya lokal tersebut, melainkan kita akan mengikat mereka dalam pendidikan sekolah, yang mana budaya lokal adalah penting untuk menjaga kearifan daerah tersebut. Terima kasih. Saya akan bertanya kepada Paslon 3, yang mana dalam program unggulan Anda di dalam bidang pariwisata itu Anda akan menciptakan 100 destinasi tempat wisata, yang mana Kota Probolinggo ini lingkupnya hanya sekecil ini ya. Dan Anda akan membuat 100 event di Kota Probolinggo, yang mana hari-hari itu dihitungnya hanya 360 hari. Bagaimana 100 event itu bisa terlaksana dengan 365 hari itu? Apakah dibagi 100 menjadi setiap 3 hari kota ini harus ada event? Terima kasih. Ya, destinasi wisata jangan hanya dibayangkan destinasi wisata alam. Banyak sekali destinasi wisata yang bisa kita buat. Destinasi wisata alam, destinata yang berhubungan dengan agrobisnis, destinasi wisata yang berhubungan dengan pendidikan. Banyak sekali. Kita akan ambil potensi ini dari tiap RW dengan bekerja sama seluruh stakeholder, ya, yang kita kenal dengan
pentahelik. Kita akan gunakan semua kekuatan yang ada di kota ini untuk berdiskusi dan mencari potensi yang ada di masing-masing RW. Kita ada 205 RW loh. Ya. Mestinya 205 destinasi wisata. Kenapa? Destinasi wisata ini akan menjadi bagian dari event. Event itu bukan hanya melulu masalah yang hingar-bingar seperti yang tiga event tadi, tapi bisa dalam bentuk festival. Seumpama kita banyak atau lagi panen mangga, kita harusnya melakukan yang namanya festival mangga. Begitu. Dengan banyaknya event dan festival ini akan menjadikan masyarakat atau situasi Menurut pandangan saya, yang dinamakan destinasi itu adalah sebuah tempat di mana kita bisa mengajak wisata mancanegara maupun wisman, wisata lokal ya, Wisnu. Maka dari itu, yang namanya destinasi itu pasti kan ada tempatnya. Apakah tempat itu tersedia di kota ini sehingga harus 100 destinasi yang Anda ciptakan? Dan begitu juga dengan event, yang mana event itu alangkah bagusnya event-event yang ada di kota Probolinggo itu sudah kita buat dalam 1 tahun ke depan. Supaya apa? Supaya kita bisa menarik wisata mancanegara juga Wisnu untuk datang di kota ini. Maka dari itu, apakah tiap 3 hari sekali kita akan melaksanakan kegiatan wisata tersebut? Terima kasih. Banding kota-kota yang sudah maju dengan pariwisata, 100 event itu sedikit. Kota-kota di sebelah timur kita 360 event dalam setahun. Ya. Prinsipnya apa? Prinsipnya dalam mengelola suatu destinasi wisata adalah pertama atraksi. Atraksi itu tidak melulu tari-tarian, budaya, apapun dalam bentuk kuliner. Mestinya kita bisa membuat atraksi-atraksi kuliner, ya. Yang kedua adalah akses untuk ke sana. Ini dalam rangka menangkap yang namanya tadi cuma 20% dari wisman mancanegara itu yang mampir ke kota Probolinggo. Yang ketiga adalah apa? Yang ketiga adalah fasilitas. Fasilitas harus kita buat di tiap-tiap destinasi wisata. Yang keempat adalah melibatkan seluruh stakeholder dan masyarakat di sekitarnya. Ya, masyarakat di sekitar kita kemarin sudah saya sebut ada kampung tempe, bisa dijadikan destinasi kuliner. Ya, nah ini saya sebut nanti jangan ada atraksi-atraksi ya. Artinya ini bisa banyak sekali kemungkinan-kemungkinan. 100 event sedikit, ya, sedikit. Nah, kita akan tingkatkan terus event yang ada di kota biar masyarakat atau kota ini menjadi lebih ramai. Kepada pasangan calon nomor urut 4 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktu memberikan pertanyaan adalah 1 menit ketika Anda mulai berbicara. Dalam misi saudara terkait dengan ketertiban umum tertulis pro ibadah khusus. Warga kota Probolinggo diakui sebagai warga tingkat ketaatannya dalam menjalankan syariat agama khusus. Islam cukup bagus. Namun secara keseluruhan warga Probolinggo tidak hanya pemeluk agama Islam. Pertanyaannya, bagaimana saudara mengimplementasikan sikap moderasi beragama di kota Probolinggo sebagaimana diatur dalam Perpres nomor 58 tahun 2023 tentang penguatan moderasi beragama. Mohon penjelasannya. Baik, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi kita memang punya namanya pro ibadah khusus. Pro ibadah khusus tidak hanya orang muslim yang akan menikmati, tapi non muslim juga akan menikmati. Ini saya bacakan ya, bahwa keberagaman nilai religius untuk program kami adalah memberikan insentif yang lebih layak bagi juru kunci, ustadz, imam, marbot, dan rohaniawan. Itu salah satunya saja, salah satunya. Dan kita juga punya program
untuk juga membantu tempat-tempat beribadah tidak hanya warga muslim saja tapi non muslim juga. Yang kedua juga kami memastikan bahwa bagaimana nantinya seluruh komponen masyarakat yang beragama apapun itu mendapatkan kesejahteraan yang layak dan yang sama, ya. Kita juga memikirkan salah satu permasalahan kita yang ada saat ini adalah makam untuk warga non muslim. Nah, itu yang belum pernah dipikirkan oleh pemerintah. Kita punya di daerah barat, di daerah Kopian, dengan kemarin adanya Covid, areal makam itu jadi semakin sempit. Karena waktu itu Covid dikuburkan di sana. Nah, sekarang sudah arealnya semakin sempit. Jadi percayalah, pasangan kami memikirkan seluruh komponen masyarakat yang beragama muslim maupun non muslim. Terima kasih. Terima kasih penjelasan tadi, alhamdulillah sudah saya laksanakan di masa pemerintahan saya. Sehingga Bapak, Ibu, mohon program tenang. yang akan dibuat itu sudah saya laksanakan. Seluruh tempat ibadah ditanggung biaya listriknya, marbot, takmir masjid, juru kunci sudah mendapatkan haknya, tinggal kita tingkatkan, kita kembangkan. Maka dari itu, program yang sudah jalan, ya kita teruskan saja, karena kita sudah melakukan. Karena itulah pasangan Handal Bersinar sudah mengambil langkah cepat untuk merespon semua komponen masyarakat, kehadiran pemerintah tanpa membedakan, semua agama kita rangkul bersama gandengan tangan, karena semua adalah saudara dan keluarga. Kota Probolinggo menjadi kota pendalungan yang harus saling menghargai satu sama lainnya. Saya kira itu. Baik, tadi saya bacakan bahwa insentif yang lebih layak itu yang paling penting, ya. Yang lebih layak. Kalau kita bilang sudah, berarti itu titik. Nah, ini tidak ada titik untuk itu, yang lebih layak. Nah, kalau memang sudah dilakukan dan baik, biarkan masyarakat yang menilai, ya. Biarkan yang menilai. Baik untuk Anda, belum tentu baik untuk masyarakat. Biarkan masyarakat yang menilai, ya. Mohon tenang. Intinya kami memahami seluruh permasalahan yang ada. Bahkan makam pun yang untuk non muslim itu akan kami perjuangkan. Nah, itu, jadi intinya seperti itu. Semua harus mendapatkan kehidupan yang layak. Makanya kalau masalah bantuan apa, hampir semua daerah melakukan. Bukan hal yang istimewa, itu hal yang biasa. Begitu. Bisa kita memberikan yang lebih layak, bisa sekali. Ya. Bisa secara merata, dana hibah kita berikan merata ke yayasan-yayasan kecil. Jangan yang besar. Bapak, Ibu, mohon tenang. Yang butuh bantuan adalah yang kecil, bukan yang besar. Prioritaskan mana yang menjadi prioritas. Nah, itu yang paling penting. Ya, kesejahteraan bukan hanya sejahtera, tapi yang merata. Yang paling penting adalah pemerataan kesejahteraan. Terima kasih. Pertanyaan kami, mengingat arus modernisasi yang ada, bagaimana kota Probolinggo ke depan menjaga keseimbangan antara pembangunan infrastruktur modern dan pelestarian situs budaya yang memiliki nilai historis dan ikon-ikon khas kota yang kita miliki. Terima kasih. Ya, tentunya kita harus melestarikan cagar budaya yang ada di wilayah kota Probolinggo. Harus kita lestarikan, karena itu menjadi sejarah kota Probolinggo yang mana generasi penerus muda kota Probolinggo harus paham dan mengerti. Sekaligus mengenai ikon kota Probolinggo itu adalah mangga dan anggur yang sudah ada selama ini di sebelah Bank Jatim itu. Karena itulah kita lestarikan. Juga ada prasasti di alun-alun. Kita lestarikan, tidak kita rusak. Karena itulah suatu hal yang menjadi kebanggaan kita untuk memberikan suatu perhatian serius tentang masalah ikon-ikon kota Probolinggo. Ikon dengan hiasan eksotik kota Probolinggo tentunya berbeda. Yang kita bangun kemarin itu adalah hiasan-hiasan untuk mempercantik sudut-sudut kota Probolinggo. Bukan ikon. Kalau ikon itu ada mangga dan anggurnya, tapi kalau tidak ada itu, ya tentunya itu bukan ikon, itu adalah sebagai hiasan simbol kota Probolinggo yang menjadi daya tarik masyarakat untuk tempat-tempat kumpul atau foto di situ supaya bagus. Dan lagi perlu saya sampaikan, ikon kota Probolinggo sudah ada di dalam buku sejarah kota Probolinggo tertulis itu tahun 87, yaitu di Bank Jatim itu yang besar, juga ada di Ketapang, pertigaan Ketapang itu ada juga.
Itu yang kita lestarikan. Tidak ada satupun ikon mangga dan anggur yang dirusak oleh pemerintah Kota Probolinggo. Itu. Ya memang kan tadi memang saya bicara ada dua ya, ada situs budaya seperti yang Paslon 4 sebutkan di alun-alun, ya memang itu situs budaya ya, tidak boleh dibongkar ya. Kalau ikon, oke lah kita ikut yang Paslon 4. Ikon tuh harus ikon mangga dan anggur, setuju. Di Ketapang itu dulu ada mangga dan anggur, sekarang jadi lampu yang nilainya kalau nggak salah kurang lebih 2 miliar. Untuk apa pembangunan 2 miliar? Tuh, yang pertama. Mohon tenang. Tapi apakah salah? Tidak salah, setiap kepala daerah punya program prioritas masing-masing. Kembali lagi masyarakat yang menilai. Yang kedua betul, ikon itu adalah hal-hal yang ada di Kota Probolinggo. Daripada kita buat yang dari luar, kenapa enggak kita bangunkan tugu karapan kambing, ya. Misalnya tugu karapan kambing, tugu karapan sapi brujul, tugu jaran bodak. Lah itu untuk menambah destinasi wisata kita akhirnya, tanpa mengurangi jati diri Kota Probolinggo. Terima kasih. Mungkin kurang jalan-jalan di keliling kota. Ikon karapan kambing ada di pertigaan Ketapang, ada di situ nggak dibongkar, ya. Terus kalau kita taruh yang kita bikin hiasan-hiasan yang ada, karena 2013 sudah pernah dipugar, sehingga 2023 kita percantik lagi, tidak ada masalah di situ. Kalau di situ diganti karapan sapi, kira-kira mengganggu jalan enggak di situ? Itu yang pertama. Kita harus berpikir realistis, ya. Terus ada juga di Ketapang pertigaan itu ada juga kuda, tapi tidak ada masalah dulu. Baru sekarang dipermasalahkan, itu tergantung selera. Apalagi sekarang di kontestasi pilkada, wajarlah kalau tidak sependapat. Yang penting anggaran yang kita lakukan hasil keputusan, sehingga kita melakukan sesuai keputusan bersama-sama legislatif dan eksekutif. Itu yang paling penting. Dan kalau program yang sudah kita lakukan tidak ada yang tidak bisa dijelaskan, semua bisa dijelaskan. Kalau mempunyai program tidak bisa dijelaskan, itu tanda tanya. Kenapa tidak bisa menjelaskan programnya? Hiasan-hiasan kota lebih estetika dan daya tarik, fungsinya untuk atraksi atau hiburan, atraksi wisata untuk pengalaman berbeda. Tentunya itu suatu harapan. Kota ini kecil, kita harus bikin daya tarik yang berbeda. Persoalan perbedaan itu hal wajar, karena manusia pasti sudut pandangnya berbeda. Terima kasih. Silakan untuk pasangan calon nomor urut 3 yang akan memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 4. Kondisi pasar tradisional saat ini masih jauh dari kata standar untuk menjadi pasar yang layak dengan orientasi modern. Dan belum optimalnya pengelolaan pasar tersebut, terkhusus PKL. Apa strategi saudara dalam menyelesaikan program pasar tradisional? Alhamdulillah, pasar tradisional yang tidak terselesaikan dari tahun 2017, saya selesaikan di zaman saya. Selanjutnya pasar tradisional, pasar Kronong, pasar Randu Pangger, semua selesai dengan baik. Karena apa? Karena kita ingin melestarikan pasar-pasar tradisional, karena disitulah pergerakan ekonomi sangat luar biasa. Kita harus memberikan suatu layanan, kehadiran pemerintah memberikan layanan yang terbaik untuk masalah pasar tradisional. Pasar baru contohnya, hampir 5 tahun mereka di luar semuanya. Perekonomian hampir lumpuh, toko-toko di Seping itu lumpuh semuanya. Karena apa? Karena banyak bedak-bedak yang ada. Maka dari itu, alhamdulillah kita bisa menyelesaikan karena hanya semata-mata untuk melayani masyarakat yang ada di Kota Probolinggo. Karena pasar tradisional harus kita utamakan. Mereka bekerja hari itu untuk besoknya. Maka dari itu, alhamdulillah walaupun tidak masuk di visi misi, pasar baru sudah terselesaikan. Hanya semata-mata bentuk komitmen untuk kehadiran pemerintah bagi warganya di Kota Probolinggo. Saya kira itu dari Ya, jadi pasar ataupun apapun bentuk-bentuk kegiatan di Kota Probolinggo ini ke depan harus diarahkan menjadi bagian dari destinasi wisata. Namanya wisata belanja. Kita tahu kemarin pasar baru itu dianggarkan 40 miliar. Dan model yang akan tercipta waktu itu memang akan membuat pasar baru menjadi tempat destinasi belanja waktu itu. Tapi apa yang terjadi? Dikurangi menjadi 6M. Hasilnya adalah cuma rehab-rehab dan pembuatan yang standar saja.
Mohon tenang, Bapak Ibu. Fungsi itu yang Mohon penting. tenang. Bagaimana ke depan itu mempunyai fungsi selain pasar tradisional, tapi mempunyai ikon dan mempunyai tujuan wisata. Dan apalagi yang lain-lain kita tidak lihat arahnya. Berarti waktu pembahasan di Banggar belum hadir mungkin waktu itu ya. Karena ada dari pasar itu datang ke saya karena dia menolak dengan konsep yang ada. Karena apa? Parkiran ada di atas. Masa bisa becak naik ke atas itu? Gak bisa lah. Protes ke saya, kita akomodir, kita sesuaikan dengan usulan para pedagang pasar di sana. Karena hadir kepada saya. Kita usulkan, kita sesuaikan dengan anggarannya. Bukan menghabiskan anggaran yang ada. Tapi kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Karena konsep awalnya parkiran ada di atas. Itu sangat luar biasa. Tapi pemerintah saya merespon, menerima keluh kesah dari pasar. Karena kita pemerintah harus mendengarkan. Bukan hanya soal estetika saja. Tapi kita harus mendengarkan bahwasanya kehadiran pemerintah membangun sesuai dengan harapan warga Kota Probolinggo, khususnya pedagang yang ada di sana. Persoalan ada keinginan-keinginan ke depan, kita akan lakukan yang terbaik. Yang penting semua pelayanan pasar tradisional di Kota Probolinggo betul-betul dirasakan manfaatnya. Tidak lagi ada lagi kendala-kendala di sana. Trotoar median jalan sudah bagus di situ. Kalau malam bisa dinikmati angkringan-angkringan. Aroma sudah tidak menyengat lagi, sudah nyaman. Karena apa? Karena kita berhasil memperbaiki pasar tradisional itu. Saya kira itu, terima kasih. Terima kasih, tentunya saya ingin ada jawaban yang singkat, jelas, dan tegas. Kemarin tanya kartu amanah gak dijawab. Sekarang saya tanya, tentunya 100 event. Kalimat event ini adalah gawenya pemerintah. Kalau hanya di spot-spot seperti itu di kelurahan-kelurahan, sudah berjalan kemarin setiap dusun, tiap 17 Agustusan sudah bikin acara masing-masing. Seni budaya sudah ada. Saya ingin tahu konsep Anda, 100 event. Kalimat event ini adalah kehadiran pemerintah untuk memberikan suatu kegiatan yang bisa menggerakkan ekonomi. Event seperti apa yang Anda lakukan? Sehingga Anda berani memutuskan 100 event yang akan dilaksanakan selama 1 tahun ini. Tolong Mohon jelaskan tenang. yang jelas ya Dok ya, yang jelas. Memang kadang-kadang pemikiran yang wah itu sulit ditangkap. Kenapa? Karena memang yang diperlukan adalah suatu pemikiran-pemikiran yang futuristik, ke depan. Bagaimana menciptakan kota ini menjadi kota yang modern, kota yang menjadi jujukan wisata. Event, jelaslah melibatkan pemerintah. Tapi kita lihat 5 tahun terakhir ini, event-event yang bersifat, yang keluar saja idenya dari anak muda. Event musik misalnya. Event musik itu ada beberapa macam lagi. Ya, bagaimana mereka sulitnya melakukan realisasi dari ide-idenya. Event-event yang lain, saya bilang tadi ada festival. Event-event budaya, yang mana ini akan memudahkan wisatawan itu setiap hari kalau bisa ada event. Sehingga mereka yang turun setiap hari dari yang namanya Gunung Bromo, ada 2.000 orang setiap hari dengan potensi 2 miliar per hari. Ini harus kita tangkap dengan event. Tak bisa, mereka akan bertanya, ini saya mau ke Kota Probolinggo mau ngapain? Harus ada event. Oh ini Pak, sekarang ada event festival tempe hari ini. Mereka akan datang ke sana untuk melihat itu. Event-event yang lain, event-event budaya, event-event yang Waktu. Jadi kalau kita bicara event, misalkan kita bicara semi-pro, ada eventnya, ada kuliner-kuliner dalam 1-2 hari sampai 1 minggu. Sekarang event ini berarti kan semua dari APBD, ya kan? Atau tidak, terserah, saya kepingin tahu. Itu bagaimana? 100 kali, kalau itu dari APBD, mampukah APBD itu? Terus dampak output dari APBD yang dikeluarkan itu kira-kira lebih, outputnya lebih bagus untuk perkembangan ekonomi atau bagaimana? Ini 100 event loh, kalau tadi dihitung-hitung berarti 3 hari sekali. Berarti tiap hari ada event di Kota Probolinggo, ya? Jangan ya Dok ya. Kita harus realistis lah. Mohon tenang. Ya? Saya kira itu dari saya, mohon dijelaskan 100 kali event detailnya. ke depan
ke depan pemimpin harus berpikir yang namanya manajemen fiskal. Artinya memang setiap dana APBD yang dibebankan dan diamanahkan oleh masyarakat kepada kita itu memang betul-betul untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Jangan sampai kita berpikir hal-hal yang wah tapi fungsinya itu tidak ada atau kurang. Ini yang mesti kita pikirkan ke depan. Event ini tidak mesti dari pemerintah, ya. Banyak anak-anak kita akan kita buatkan suatu kreativitas mereka itu harus disalurkan dengan membuat kota ini menjadi kota yang kreatif. Kota yang kreatif itu artinya pemerintah memberi seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengembangkan bakat dan ide-idenya. Dan ini tidak perlu biaya dari APBD. APBD harus dimanfaatkan semaksimal mungkin sehingga ada fungsi yang bisa nanti feedback, ya. Feedback yang bisa menghasilkan atau pengembangan dari APBD itu yang hasilnya ada meningkatkan PAD, pendapatan asli daerah. Kita tahu, saya bilang tadi, sudah banyak kita bina UMKM kita banyak, tapi ternyata PDRB kita dari makan minum hanya 3%. Kak ini, gini rasio. Yang sudah habis, boleh saya berikan tepuk tangan? Silakan. Akan bergandengan tangan Bapak Ibu seluruh pasangan calon. Kita akan nyanyikan bersama lagu Bagimu Negeri. Kami mohon hadirin untuk berdiri. Debat publik kedua pemilihan wali kota dan wakil wali kota Probolinggo telah usai dan tentunya menjadi harapan kita bersama agar pemilu kada tahun ini dapat berjalan serentak dengan aman dan kondusif. Wali kota Probolinggo Gak nyoblos, gak jol.